hari ini gitu ya kita akan bersama-sama untuk mendengarkan gitu ya, kita juga sharing bareng tentang pengalaman, mungkin juga hal-hal yang baik yang bisa di-share oleh Kak Kesia dengan tema Joyful in Every Circumstances gitu ya. Joyful itu yang kayak apa sih gitu ya? Apakah joyful itu sama kayak happiness ataukah harus yang seperti apa? Nah, kayaknya saya tahu bahwa setiap kita pun juga punya pengalaman yang sama gitu ya. Di dalam setiap keadaan kita selalu diberi pilihan gitu ya. Apakah kita mau mengeluh atau kita mau bersuka cita atau kita mau ngapain? Nah, ini hal-hal yang mungkin akan kita diskusikan dan juga gimana sih Alkitab melihat hal ini gitu ya. Nah, bersama dengan kita di malam hari ini sudah bergabung Kak Kesia. Halo Kak Kesia. Oke, minta Halo maaf Kak Kak Kesia. Joshua. Iya. Halo, selamat malam. Ya Kak Kesia, silahkan Kak Kesia. Ya, selamat malam untuk semua. Selamat malam Kak Di. Semuanya ada Daniel ya. Shalom semuanya. Saya minta maaf, jaringan di Wamena malam ini memang lagi, parah sekali. Baik, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini berbagi firman. Sekitar 2 minggu lalu saya dihubungi oleh Kak Lisa dan Kak Yuyun untuk berbagi firman di malam hari ini. Ini malam ya, sekarang di Papua ini sudah jam 9, mungkin di sana baru jam 7 ya. Iya, karena di sini sudah jam 9, jadi untuk bisa ikut ya ini akhirnya saya dengan suami kami harus nginap di hotel supaya bisa dapat jaringan yang bagus. Tapi ternyata di hotel jaringannya tidak sesuai ekspektasi kami, tidak sesuai ekspektasi begitu. Tapi ya tidak apa-apa. Bersyukur malam ini Tuhan boleh pertemukan kita semua melalui jaringan internet. Ya, kita tidak pernah tahu ya, kalau dulu waktu saya di pelayanan mahasiswa, saya tidak pernah berpikir bahwa suatu waktu akan ada persekutuan yang seperti ini, seperti itu. Ya, tapi dengan adanya kondisi COVID, membuat segala sesuatu menjadi mungkin untuk dilakukan. Ya, kemarin waktu saya dikasih surat oleh Kak Yuyun, ya, di situ ada hal yang diminta untuk dibagikan di malam hari ini. Yang pertama, di situ diminta untuk membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab yang pernah mengalami burnout kayak gitu dalam pelayanannya kayak gitu. Terus yang berikut bagaimana mereka menemukan sukacita, gitu ya. Mereka menemukan sukacita dalam kondisi burnout itu. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita semua belajar dari tokoh-tokoh itu, bagaimana belajar untuk menemukan sukacita itu dan menghidupi sukacita itu dalam setiap pekerjaan maupun pelayanan yang kita kerjakan. Ya, ada hal yang saya lihat gitu ya, saya lihat dari setelah masuk dalam dunia alumni, dalam dunia pekerjaan maupun pelayanan yang saat ini dikerjakan, memang dalam setiap hal yang kita kerjakan itu ada naik turunnya ya. Jadi kadang kita sangat produktif gitu ya, tapi ada di waktu-waktu tertentu kita mengalami masa-masa letih gitu ya, masa-masa di mana kita lelah, stres, dan merasa bahwa aduh apa yang saya kerjakan ini kayak kayak sia-sia seperti itu. Jadi kadang kita ada di kondisi stamina kerja yang sangat produktif gitu ya, tapi ada suatu periode waktu gitu ya, ada satu periode waktu di mana kita juga mengalami stamina kerja yang down seperti itu, yang mungkin malam ini saya akan gunakan istilah burnout seperti yang ya, jadi ada masa-masa di mana kita mengalami fase kerja yang produktif, tapi ada kalanya kita juga mengalami fase yang namanya burnout kayak gitu. Apa itu burnout ya?
Burnout itu adalah kelelahan fisik dan emosional akibat berbagai situasi yang kita sulit untuk kita kendalikan, kayak gitu. Nah, jadi kondisi burnout ini dapat terjadi saat kita merasa lelah karena ada begitu banyak pekerjaan yang menumpuk, ada begitu banyak deadline ya, dan ada begitu banyak hal yang sulit sebenarnya untuk kita handle kayak gitu. Sehingga hal itu membuat kita jadi tidak berpikir jernih, sulit mengerjakan sesuatu dengan optimal. Burnout itu sendiri merupakan suatu kelelahan fisik dan emosional akibat berbagai situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, situasi burnout ini bisa terjadi saat kita merasa lelah karena ada begitu banyak pekerjaan yang menumpuk, ada begitu banyak deadline yang sulit dan berat untuk kita selesaikan, kayak gitu, sehingga membuat kita sulit untuk berpikir jernih, sehingga itu menyebabkan kita lelah secara fisik, lelah secara emosi, ya, dan lain sebagainya. Intinya itu satu kelelahan yang sulit kayak gitu untuk kita dalihkan. Masa ini disebut dengan burnout. Kita akan sama-sama melihat di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang juga mengalami burnout dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Jadi mereka juga mengalami fase-fase di mana mereka merasa down, fase-fase di mana mereka merasa tidak dapat melakukan sesuatu lagi seperti itu. Ya. Yang pertama, kita sama-sama di dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Bagian yang pertama, kita akan belajar sama-sama dari salah satu tokoh Alkitab, ya, yang ini sudah bagi kita semua, Musa. Kita lihat sama-sama dalam Keluaran pasal 18 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Oke, saya akan bacakan ayatnya untuk kita semua. Pengangkatan hakim. Keesokan harinya duduk khotbah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Katamu kepada banyak itu, sebab Allah ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku, dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawabnya, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang, setelah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu dengan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan dan keputusan-keputusan, dan beritahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas dan senang, dengan puas senang ke tempatnya.
Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan 10 orang. Mereka ini mengerti di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tapi perkara-perkara yang kecil dihadiri mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Oke, dalam bagian ini, dalam Keluaran pasal 18 ya, ayat 13 sampai 27, ada satu bagian yang bisa kita lihat dalam pelayanan yang Musa kerjakan, bahwa ternyata apa yang Musa kerjakan yang kita baca tadi, dia kami yang namanya kondisi overload, burnout, kayak gitu. Kalau kita lihat di ayat yang 13 ya, di situ dikatakan bahwa Musa dia mengadili bangsa Israel itu dari pagi sampai petang, dan semua itu dia lakukan dengan seorang diri. Jadi semua itu dia lakukan dengan seorang diri. Jadi begitu banyak orang ya, dari pagi sampai petang, dan itu dilakukan seorang diri. Musa dia tidak menyadari nih bahwa dirinya dalam tanda kutip itu lelah kayak gitu. Dia tidak menyadari hal ini. Nah, yang Musa kerjakan ya, pada saat dia mengadili orang yang datang dannya, kemudian memberitahukan mereka tentang ketetapan dan keputusan Allah, ya petunjuk dan segala macam, apa yang dikerjakan Musa ini terlihat sangat baik sekali. Tetapi sebenarnya kondisi ini tidak sehat bagi dirinya sendiri. Tidak sehat bagi kondisi fisik maupun mental dia. Nah, sehingga si Imam Yitro, si mertuanya ini melihat nih bahwa ini dia sedang mengalami itu yang tidak baik-baik saja. Sebuah kondisi yang saya sebut dengan istilah overload burnout. Overload burnout ini terjadi ketika seseorang mengalami kelelahan berlebihan dan semakin sulit mengendalikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dia. Jadi ini dapat dialami oleh orang yang memiliki ambisi tinggi, yang mereka rela mempertaruhkan kesehatan maupun kehidupan pribadi untuk mencapai kesuksesan. Di buku yang tulis Charles Swindoll tentang Musa, mungkin dulu waktu KTB saya tuh ingat buku itu menjadi buku bacaan wajib dari Kak Yus ya. Jadi ada seri tokoh Alkitab tuh ada kisah tentang Yusuf, Musa, terus ada Esther. Itu tuh buku-buku bacaan wajib itu dalam KTB. Nah, kisah tentang Musa ini saya paling suka ya, buku Musa kemudian Yusuf. Nah, di buku Charles Swindoll itu dia menulis bahwa Musa adalah seorang yang sangat perfeksionis. Dilihat dari jejak rekam pelayanannya dia, apa yang dia lakukan, apa yang dikerjakan, dia salah satu tokoh dalam Alkitab yang sangat perfeksionis. Di Keluaran pasal 18 ya, ini menunjukkan juga salah satu sisi lain dari Musa yang memang seorang yang perfeksionis dan memiliki ambisi yang cukup tinggi. Dia merasa bahwa saya bisa selesaikan ini semua sendiri, saya bisa menghandle masalah-masalah orang-orang ini ya, dan kepada saya bisa kasih petunjuk, saya bisa kasih tahu mereka bahwa ini harus begini, ini harus begitu dan lain sebagainya. Tapi ternyata kondisi ini tidak sehat untuk Musa, tidak sehat. Fisiknya dia sangat lelah sekali, dia harus menghakimi orang-orang itu dari pagi sampai malam, dari pagi sampai petang, bahkan secara mental pun pasti kurang sehat seperti itu. Dan si Imam Yitro dia menangkap sinyal lelah ini dari Musa. Kadang dari kisah Musa ini saya belajar satu hal juga, bahwa kadang orang yang mengalami burnout dalam pelayanan ataupun dalam pekerjaan, kadang dia tidak menyadari nih bahwa dirinya sedang burnout kayak gitu, atau dirinya sedang tidak baik-baik saja, dirinya sedang overload, hingga ada orang yang datang untuk mengingatkan, entah itu orang yang mengingatkan atau
tubuhnya sendiri yang mengingatkan dia bahwa oke, kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu butuh istirahat dan lain sebagainya. Jadi memang orang yang mengalami burnout kadang tidak menyadari bahwa dirinya tuh sedang mengalami burnout, sampai ada sesuatu yang jadi, ada orang yang mengingatkan dan lain sebagainya. Mari kita lihat apa yang diperhatikan oleh Imam Yitro. Jadi yang diperhatikan Imam Yitro pada saat Musa mengadili bangsa Israel yang datang kepada dia, yang pertama adalah Imam Yitro memperhatikan bahwa Musa ini dia bekerja dalam waktu yang cukup lama, dari pagi sampai petang, dan dia memiliki tanggung jawab yang cukup berat dalam orang-orang Israel ya, mengadili permasalahan bangsa Israel. Yang kedua, Musa ini dia melakukan seorang diri saja, padahal ini pekerjaan yang sangat berat, tapi itu dilakukan seorang diri oleh Musa. Musa berusaha keras untuk memecahkan permasalahan setiap orang yang datang kepada dia. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa kalau di buku seperti yang tadi saya bilang bahwa di buku Charles Swindoll yang dia bahas tentang tokoh Musa, di situ ada salah satu bagian yang dia bahas tentang sikap perfeksionisnya Musa. Dari sikap perfeksionisnya ini kita bisa melihat bahwa Musa punya kecenderungan ya untuk dia merasa bahwa oke, saya bisa memecahkan masalah setiap orang yang datang kepada saya. Saya bisa memutuskan sesuatu yang terbaik untuk mereka, seperti itu. Padahal hal ini tentu tidak bagus seperti itu. Tidak bagus untuk kesehatan fisiknya dia maupun kesehatan mentalnya si Musa itu sendiri. Kemudian yang berikut, Musa ini sepertinya tidak tahu batasan mana, ya batasan yang dia miliki itu seperti apa. Jadi dia berusaha untuk memecahkan masalah setiap orang yang datang kepada dia tanpa tahu sejauh mana dia harus orang-orang itu, ya, sehingga ini membuat dia lelah seperti itu ya, membuat dia lelah, dan akhirnya ada kemungkinan besar orang-orang yang datang kepada dia itu juga tidak terlayani dengan baik. Jadi menyebabkan orang-orang yang datang kepada Musa ya tidak terlayani juga dengan baik. Dan Imam Yitro dia menangkap hal itu, dia menangkap sinyal ini dari Musa. Akhirnya nasihat apa yang diberikan oleh Imam Yitro kepada Musa, nasihat yang diberikan delegat. Nasihat yang diberikan Imam Yitro kepada Musa adalah delegasi. Jadi melihat pekerjaan Musa yang begitu berat, ya, dan melihat melihat beban kerja yang oleh Musa, Imam Yitro menangkap sinyal itu dan kemudian dia memberikan nasihat kepada Musa untuk mendelegasikan tugas itu kepada orang yang bisa melakukan. Kalau kita lihat di ayat yang ke, kalau kita lihat di ayat yang ke dari 21 ya, dari 20 ke 22, 21 sampai 20 sampai 22, ya di situ Imam Yitro memberikan nasihat-nasihat kepada Musa supaya sebisa mungkin dia mencari orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang benci pada pengejaran suap, menempatkan orang-orang itu untuk membantu Musa dalam mengadili orang-orang, menjadi pemimpin, dan itu bisa meringankan pekerjaannya Musa. Dan di ayat yang ke-23, di situ Imam Yitro mengatakan bahwa itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Jadi itu saya memberikan tanda merah di bagian Allah memberitakan itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Jadi nasihat yang diberikan Imam Yitro kepada Musa, yaitu Imam Yitro ini berharap bahwa Musa bisa melakukan itu, tapi dia juga mengingatkan bahwa jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan itu kepadamu, maka engkau akan sanggup. Dan orang-orang yang
tetap dengan puas dan senang karena mereka dilayani dengan baik. Dari bagian ini saya melihat bahwa overload burnout ini bisa terjadi karena apa yang kadang kita kerjakan tidak apa yang Tuhan perintahkan. Jadi seperti ada motivasi terselubung dari sesuatu yang kita kerjakan. Seperti tadi bahwa overload burnout ini salah satu model burnout ya, salah satunya adalah overload burnout di mana kita menerima begitu banyak pekerjaan tanpa tahu batasan diri kita, tanpa tahu kapasitas diri kita, sampai akhirnya kita kehilangan sukacita gitu. Sukacita dalam mengerjakan hal tersebut. Secara tidak tertulis dalam Keluaran pasal 18, tapi secara tersirat itu tertulis bahwa ada sesuatu yang Musa kejar kayak gitu. Tahu apa? Tapi kalau melihat dari sikap perfeksionisnya Musa, ada suatu ambisi tertentu yang Musa ingin kejar kayak gitu. Itu dilihat oleh Imam Yitro, dan Imam Yitro mengingatkan itu ke Musa. Ayo belajar untuk delegasi. Sehingga dengar nasihat itu, dia melakukan hal itu. Di ayat 23 Imam Yitro mengingatkan lagi bahwa Imam Yitro mengingatkan lagi bahwa jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, jadi apa yang Musa lakukan, ya kita harus tahu bahwa itu memang diperintahkan Allah untuk dikerjakan. Dan ini kita belajar bahwa kita harus tahu porsinya kita dalam pekerjaan, entah di dunia kerja kita masing-masing maupun dalam tiap pelayanan yang kita kerjakan. Kita harus tahu porsinya. Dan terus tanyakan apakah memang ini bagian yang harus atas mengerjakan bagian ini untuk ambisi pribadi saya nih, atau untuk motivasi terselubung ya ada di diri saya, sehingga sulit untuk saya delegasikan ke orang kan. Kalau misalnya orang ini yang mengerjakan, mungkin nama dia yang akan diingat. Kalau misalnya ini B, mungkin bos akan lebih percaya kepada dia dibandingkan dengan saya kayak gitu. Kalau misalnya ini dikerjakan oleh si dia, mungkin dia yang akan lebih dikenal oleh banyak orang dan sebagainya. Nah, pasti motivasi itu yang harus terus kita cek kayak gitu. Motivasi itu yang harus kita cek saat kita mengerjakan sesuatu. Jadi jangan sampai sebenarnya kapasitas kita sudah limit gitu, tapi kita terus menerima karena ada motivasi terselubung sebenarnya yang ingin kita realisasikan melalui pekerjaan itu gitu. Jadi penting untuk kita dalam setiap tugas, tanggung jawab yang kita terima terus bertanya, punya kepekaan untuk pada Tuhan, apakah memang ini yang harus saya kerjakan? Apakah ini memang yang Tuhan tahu untuk lakukan kayak gitu? Ataukah ada motivasi terselubung tertentu, entah itu motivasi soal uang atau soal haus akan pengakuan dari orang akan pengakuan dari rekan-rekan kerja, rekan-rekan pelayanan, motivasi yang harus mulai kelihatannya kita mengerjakan sesuatu yang memang Tuhan mau kayak gitu, tetapi kita kehilangan sukacita itu. Kenapa? Karena yaitu tadi overload, terlalu banyak, akhirnya kita tidak fokus, dan orang-orang yang kita layani, apa yang kita lakukan itu pun juga tidak maksimal seperti dialami oleh Musa seperti itu. Jadi dari bagiannya Musa ini kita belajar bahwa ya kadang overload burnout ya itu bisa terjadi karena
ya ada suatu ambisi tertentu yang terselubung yang harus kita tahu gitu. Itu apa? Maksudnya kenapa sampai kita bisa menerima begitu banyak tawaran, akhirnya itu buat kita jadi kelelahan sendiri. Jadi itu harus dicari tahu. Oke, bagian yang kedua, tokoh Alkitab yang kedua yang juga mengalami burnout ya dalam masa pelayanannya dia. Kita lihat sama-sama dalam 1 Raja pasal 19 1 sampai bisa dibaca masing-masing saja. Nanti di waktu-waktu teduh bisa dibaca. Di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8 ini bercerita tentang Elia ya. Bercerita tentang Elia yang naik ke Gunung Horeb. Tapi kalau kita lihat di ayat di pasal sebelumnya, di pasal yang ke-18 ya, di sini saya akan bandingkan antara pasal 18 dan pasal 19. Ini memiliki dua kondisi yang kontras yang dialami oleh Elia. Kalau tadi Musa dia mengalami suatu kondisi yang namanya overload burnout. Nah, kalau Elia dia mengalami suatu kondisi yang jadi kalau kita lihat dari dia di antara 1 Raja-Raja 18 dan 1 Raja-Raja pasal 19 ini ada dua kondisi yang sangat kontras atau dua kondisi yang sangat kontradiktif, dua kondisi yang sangat berbeda yang dialami oleh Elia. Di pasal 18 kalau kita lihat di situ Elia terlihat seperti seseorang yang gagap, yang menentang penyembahan berhala yang dilakukan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Ahab dan Izebel. Kalau kita lihat di ayat di pasal 18 ya, di pasal 18 itu Elia begitu berapi-api ya. Bahkan di situ dia 450 nabi Baal. Tetapi di pasal yang ke-19 ada di pasal yang 19 ayat 1 sampai 8 ini kondisi yang sangat pasal yang di pasal yang ke-19 di sini Elia terlihat seperti seseorang yang ciut nyali dan kehilangan harapan. Kalau di pasal 18 dia terlihat seperti itu gak berani, begitu berapi-api, pokoknya dia menentang penyembahan berhala dan dia membunuh Baal. Tapi di pasal yang ke-19 justru di pasal 19 Elia terlibat dalam yang dia bisa dan lelah secara spiritual, mental maupun emosional. Jadi kalau yang 80 aja ada banyak hal ya kejadian dan itu menggerus kayak gitu ya, menggerus baik secara fisik tenaga dia habis ya, secara spiritual, mental, emosional juga mungkin semakin lelah seperti itu. Sehingga di pasal 19 pada saat mendengar di pasal 19 pada saat dia mendengar bahwa Izebel akan punya rencana untuk membunuh dia ini, dia langsung ketakutan dan melarikan diri, bukan ingin lagi ya, tapi dia melarikan diri. Jadi ini misi yang sangat berbeda. Sendiri ya, betapa goisnya si Elia ini ya, meninggalkan bujangnya karena dia tahu bahwa dia akan dibunuh, dia lari. Di ayat yang keempat, 1 Raja 19 ayat 4, di situ dikatakan bahwa Elia dia berjalan sendirian menyusuri padang gurun dan kemudian dia duduk termenung di bawah pohon ara. Jadi dia menyendiri karena rasa takut, dia lari. Dia lari dan menyendiri. Di ayat yang keempat, ya di ayat yang keempat bahkan terlihat di situ dia ingin mati sampai dia bilang cukuplah itu, cukup
itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ini dua kondisi yang sama kontras yang dialami oleh Elia di pasal 8, di pasal yang ke-19. Di pasal 18 dia begitu berat. Ingin untuk membasmi dosa, ya, membasmi penyembahan berhala, sedangkan di ayat yang ke-19 nyalinya ciut saat mendengar bahwa dia ingin dibunuh oleh, dibilang ini saja. Saya waktu baca bagian itu saya agak lucu sebenarnya dengan Elia, ya luar biasa ya, pun ada dalam fase ini kayak gitu. Kita juga seperti itu ya, ada fase-fase di mana kayak kita begitu produktif ya, tapi ada fase di mana ketika ada banyak tantangan datang, kita memilih untuk menyendiri, sama seperti Elia ya, masuk ke padang gurunnya kita, terus mulai menyendiri, kemudian mulai tawar-menawar dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kebaikan Tuhan yang sebelumnya yang terjadi di pasal ke-18 itu dilupakan oleh Elia, bahkan sampai dia bilang dia ingin mati. Waktu saya baca bagian ini tuh kayak wow, berarti ini sudah tahap berarti mungkin ya yang dialami oleh Elia seperti itu, sampai dia ingin Tuhan nyawaku sebab aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Dia membandingkan dirinya dengan orang-orang sebelumnya, dengan nenek moyangnya dia. Kondisi yang dialami oleh Elia ini disebut dengan kondisi neglect burnout. Burnout ini ditandai dengan perasaan tidak berdaya seseorang. Jadi ia merasa bahwa tidak kompeten, kemudian tidak mampu memenuhi tuntutan pekerjaan yang diberikan padanya, sehingga ia mengabaikan semua pekerjaan. Dia melari dari itu. Biasanya dalam kondisi ini, orang akan merasa pasif, kemudian tidak termotivasi untuk bekerja. Nah, saat mengalami neglect burnout, yang dilakukan seseorang biasanya menyalahkan diri sendiri, mengasingkan diri, kemudian ya lebih suka rebahan. Kalau kita lihat di apa yang dialami oleh Elia, di ayat yang ke-5 dan di ayat yang ke-6, itu Elia kerjanya tidur mulu ya. Jadi di ayat ke-5 dia tidur di bawah pohon arar, kemudian ada malaikat datang suruh dia bangun makan. Setelah makan dia tidur lagi begitu. Jadi sepertinya ini kondisi yang menunjukkan Elia ini sudah ada di tingkat stres yang cukup tinggi mungkin ya. Jadi kerjanya tidur terus. Ya. Dari sini kita belajar bahwa Elia yang adalah seorang nabi mengalami hal demikian ya. Dia juga mengalami kondisi yang tidak mengenakan dalam proses pelayanan yang dia kerjakan. Jadi ada dua hal yang sangat terlihat jelas di ayat yang ke-18 dia begitu produktif, di pasal yang ke-18 dia begitu produktif, tapi di pasal yang ke-19 justru dia mengalami kondisi yang berbeda. Kemudian bagaimana dia keluar dari kondisi neglect burnout ini? Kalau kita lihat di ayat yang ke-5, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyediakan makanan dan minuman untuk dia. Respon Elia atas suara Tuhan, kehadiran Tuhan, ini akhirnya menolong dia untuk bisa bangkit dari situasi ini. Jadi Elia, jadi pada saat malaikat datang, kemudian malaikat menyuruh dia bangun dan makan, Elia dia merespon hal itu. Ya, dia merespon hal itu, dia mendengarkan suara Tuhan, dan akhirnya dia bisa keluar dari situasi neglect burnout ini. Dan kalau kita lihat lagi, bagaimana Elia bisa keluar dari kondisi neglect burnout ini, hanya oleh karena belas kasihan Tuhan. Jadi inisiatif itu datang dari Tuhan sendiri. Tuhan tahu bahwa Elia dia sedang kelelahan. Tuhan tahu bahwa Elia ini dia sedang mengalami burnout. Dan karena itu Tuhan datang sendiri melalui malaikat. Tuhan datang sendiri untuk kembali mengingatkan dia. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Dia tahu tentang semua kondisi
yang kita alami pada saat dalam masa produktif, dia ada untuk kita, dalam masa down, dalam masa burnout, dia juga ada untuk kita. Di 1 Raja-Raja pasal 19, di ayat yang ke-46, di situ dikatakan, kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Sehingga hal itu di ayat yang ke-19. Di masa-masa Elia produktif, Tuhan ada untuk dia, dan pada saat dia mengalami masa-masa yang down, bahkan dia hampir ingin mati ketika mendengar bahwa dia akan dibunuh, tetap Tuhan tidak meninggalkan dia. Tuhan selalu ada untuk dia. Dari kedua tokoh ini, baik itu Musa maupun Elia, kita belajar bahwa burnout atau kelelahan, keletihan dalam pelayanan itu bisa dialami oleh siapapun. Bisa dialami oleh siapapun. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat sama-sama di Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 29 ayat 29 hingga ayat yang ke-31, saya akan bacakan untuk kita semua. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wow. Ya, itulah Tuhan kita ya. Jadi kalau melihat dari kisah Elia tadi, inisiatif itu datang dari Tuhan sendiri. Dia tahu bahwa kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, dia datang sendiri untuk menolong kita. Dia yang datang untuk, dia yang punya inisiatif lebih dulu untuk memulihkan jiwa kita kembali. Di ayat yang ke-29, Yesaya pasal 40, di situ dikatakan bahwa dia memberi kekuatan kepada orang yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau kita mau untuk tetap mengalami sukacita ya, untuk mengalami sukacita dalam masa-masa yang sulit ya, dalam masa-masa burnout, baik itu mungkin kita mengalami masa di mana kayak overload, atau masa-masa di mana kita merasa ketakutan dan kemudian menarik diri, melarikan diri, mengasingkan diri, ya kita harus ingat bahwa janji firman Tuhan ini dia memberi kekuatan kepada yang lelah, Tuhan juga menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ini janji Tuhan yang harus selalu kita pegang. Kemudian di ayat 21 dikatakan orang Tuhan mendapat kekuatan baru. Ada kekuatan baru dalam orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita lihat dari kehidupan Elia dan Musa, ya, kalau dua tokoh ini, Elia dan Musa, mereka juga adalah orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Nanti-nantikan Tuhan dalam relasi pribadi mereka dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi pada saat kita mengalami masa-masa burnout seperti itu, ingat bahwa sukacita hanya bisa kita dapat di dalam Kristus. Sukacita bisa kita dapat di dalam Tuhan. Saat kita mengerjakan bagian kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan, bukan untuk ambisi pribadi. Saat kita melakukan sesuatu, saat kita merasa mungkin, saat kita ada di dalam lembah-lembah kekelahan, beristirahatlah di dalam janji-janji Tuhan, beristirahatlah di dalam Allah, gitu. Waktu saya mengalami, bukan saya sendiri ya, tapi waktu kami di Wamena, waktu kerusuhan tahun 2019, yaitu masa-masa di mana ada banyak hal yang diuji di situ. Jadi waktu kami terus Wamena tahun 2019 itu di depan mata saya
di depan mata saya itu ada anak kecil yang dibunuh kayak gitu. Jadi waktu itu banyak massa datang, terus sekolah kami juga diserang. Jadi waktu itu saya amankan semua anak-anak. Jadi waktu saya lagi devosi pagi dengan anak-anak, kami lagi saat teduh bersama di kelas. Tiba-tiba massa sudah datang, saya langsung amankan semua anak-anak, terus saya jadi wah, sudah dilempar sekolah kami, sudah dilempar kiri kanan, bahkan ada yang sudah masuk. Terus di depan mata saya itu ada seorang bapak yang moto, di depannya ada anaknya. Jadi waktu dia sampai persis di depan gerbang sekolah kami, si bapak ini langsung dihantam pakai batu, terus anaknya tuh diambil dan dipotong kayak gitu. Itu suatu pengalaman yang cukup traumatis bagi saya. Jadi waktu kami semua diungsikan ke Jayapura, jadi waktu itu dari Hercules mengangkut semua masyarakat, jadi semua pendatang diangkut, termasuk kami guru-guru juga diangkut. Waktu sampai di Jayapura, ada trauma healing yang diadakan oleh WVI waktu itu. Saya didampingi sama salah satu psikolog dari Semarang ya. Jadi WVI mereka kerjasama dengan mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian mahasiswa psikologi ini mereka tingkat akhir, mereka nanti terus melakukan ke kami yang korban-korban kerusuhan kayak gitu. Jadi waktu trauma healing si mahasiswa psikologi ini, waktu proses healingnya itu yang paling saya ingat adalah tangisan anak itu waktu pertama dia terpisah dari bapaknya, yang tua waktu dia dipotong. Dan itu sangat membekas, sampai saya tuh gemetar kan waktu cerita dengan si mahasiswa psikologi ini. Di dalam masa-masa seperti itu saya kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah memang ataukah kerusuhan ini menjadi tanda bahwa memang sudah selesai? Tetapi dalam buku Mulan itu Tuhan bilang tidak, tetap lanjut. Jadi dalam saat teduh dalam waktu pribadi dengan Tuhan, janji Tuhan ini yang kemudian mengingatkan. Tapi orang-orang yang menanti Tuhan itu mendapatkan kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah firman Tuhan. Pegang, akhirnya saya kembali ke Wamena. Sebagian besar teman-teman guru mereka memilih untuk pulang. Jadi itu kami ada sekitar 6 guru yang kemudian memilih. Kami hanya berempat. Ini hanya 4 orang yang kemudian kembali ke Wamena. Ya, jadi dalam masa-masa seperti itu saya melihat bahwa menantikan Allah itu adalah waktu yang adalah bagian yang penting untuk kita lakukan supaya kita bisa tetap bertahan di masa-masa burnout. Mengingat terus janji Tuhan, terus berpegang pada janji Tuhan, sehingga ketika kita ada di dalam masa-masa yang begitu sulit, dan entah itu dalam pekerjaan yang kita lakukan, dalam pelayanan yang kita kerjakan, ya kita bisa mengingat kembali apa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya, apa yang sudah Tuhan lakukan sebelumnya. Kalau dulu Tuhan pernah lakukan seperti ini, sekarang pun Tuhan lakukan hal. Jadi orang sampai selama-lamanya dia tidak beristirahatlah di dalam Dia kayak gitu kan. Kalau kita mengalami hal-hal yang sulit dalam pelayanan atau dalam kerja, ya mungkin untuk beristirahat, menantikan Dia lewat waktu-waktu teduh pribadi kita nantikan Dia, bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa lagi yang harus saya kerjakan? Apakah ini saya harus kerjakan ataukah apa? Ya itu bagian yang harus terus kita kerjakan. Kadang bagian itu terlupakan seperti itu. Saya kok seperti itu. Jadi kadang bagian bertanya pada Tuhan, terus berkomunikasi yang intim dengan Tuhan, terus bertanya Tuhan, apakah di sini Tuhan, apakah saya lanjut dan lain sebagainya. Kadang itu tidak kita kerjakan kayak gitu. Ya karena mungkin tuntutan pekerjaan dan lain sebagainya. Ya tapi bagian ini kembali mengingatkan bahwa
sangat penting untuk kita beristirahat di dalam Allah gitu. Cukup datang kepada Dia dan kita merasa tenang gitu bahwa Dia akan mengambil alih segala sesuatu. Ada satu bagian ya, ada satu bagian yang perlu kita ingat bahwa sebenarnya tanpa kita pun Tuhan bisa melakukan hal itu gitu. Tetapi Dia mau libatkan kita. Artinya bahwa pada saat Tuhan libatkan kita, ada bagian juga yang akan Dia kerjakan, sehingga bagian ini untuk menolong kita saat masa-masa sulit, saat masa-masa kita dalam masa-masa kesesakan. Hal itu harus terus kita ingat sehingga sukacita itu tidak hilang kayak gitu. Memang ini bagian yang sulit. Saya sendiri pun terus belajar terus mengingat kebaikan Tuhan bahkan dalam masa sulit itu yang dilakukan. Kita semua akan belajar kayak gitu, kita semua belajar untuk tetap berpegang pada supaya itu istilah tidak ya. Jadi ada ketika begitu banyak kesesatan yang muncul ya, kita bisa kita beristirahat di dalam Allah. Ada banyak hal yang bisa kita koreksi, maka motivasi hati terdapat ambisi yang terhubung Tuhan. Apakah ada bagian-bagian tertentu yang bukan sesuai Tuhan, yang sebenarnya Tuhan tidak mau itu, tapi saya mau untuk lakukan itu karena saya mau dapat pengakuan dari atasan saya, ini itu dan sebagainya. Jadi bangsa beristirahat di dalam hak, hentikan Dia ya, waktu dengan Tuhan itu akan menemukan bahwa setiap itu sebenarnya hanya bisa kita dapat ada kehendak Tuhan itu. Cita-cita sejati hanya ada saat kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan mau. Jadi berjalan Islam sang misal kita mau kita berjalan dalam tuntunan dan itu ini pada saat kita masuk dalam masa kesalahan atau masuk dalam lembah kekelahan, dalam masa-masa burnout seperti yang dialami oleh musuh kita kembali ke Tuhan bahwa itu jatuh orang yang mendidik dia dan semoga Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Lisa atau Kak Joshua.